Hai semua, aku Priscilla dari Komo dan hari ini kita akan bahas tentang cara menggunakan fitur trigger yang gunanya untuk memberikan task untuk tim kamu di dalam Komo. Yuk langsung aja kita mulai. Dalam tim penjualan pasti ada proses di mana kamu harus memberikan tugas untuk tiap anggota yang terlibat. Setelah tugas diberikan, kamu juga ingin melihat bagaimana kinerjanya dalam menjalankan tugas tersebut. Dalam Komo, kita punya automation tools atau alat otomasi yang bisa membantu kamu untuk mengatur semua proses itu menjadi singkat dan terorganisasi dengan baik. Namanya adalah trigger. Ada banyak macam triggers di dalam Komo. Kamu bisa lihat semua tutorialnya di channel kita. Dan hari ini kita akan bahas tentang trigger at task. By the way, sebelum lanjut ngomongin tentang triggers, kita bahas dulu tentang alat otomasi Komo. Sebenarnya alat otomasi itu apa sih? Alat otomasi adalah fungsi di dalam Komo yang gunanya untuk menggantikan kerja proses yang biasanya dilakukan oleh manusia atau operator. Sehingga ketika otomasi ini sudah dijalankan, kamu tidak perlu lagi nih secara manual melakukan proses itu. Nah, triggers merupakan salah satu bagian penting dalam otomasi. Trigger at task membantu kamu untuk menugaskan anggota tim di dalam Komo secara otomatis. Kamu tinggal menentukan kriteria atau kondisinya serta kapan trigger akan diaktifkan. Selain itu, kamu juga bisa mengatur siapa yang akan melakukan tugas tersebut dan siapa yang akan menerima notifikasi pada akun Komo mereka. Task atau tugas yang diautomasi bisa diatur sesuai kebutuhan bisnismu. Contohnya, men-follow up klien, jadwal meeting, mengirim email, telepon, dan ini semua adalah tugas yang sudah ada. Kamu juga bisa menambahkan sendiri nih jenis task kamu. Misalnya di sini kita tambahkan kontrol pembayaran. Kalau kamu ingin mengotomasi action tertentu yang sedikit lebih rumit, kamu bisa membuat sales bot. Tenang aja, caranya mudah. Kita akan bahas juga nih sebentar lagi. Sekarang kita lihat nih contoh penggunaan trigger task dalam sebuah bisnis. Strike Web Agency memposting iklan promosi bulanan mereka pada Facebook. Prospek klien bisa menghubungi mereka lewat telepon atau WhatsApp bila tertarik. Ketika klien mengirimkan pesan, ia akan muncul di dalam pipeline sebagai lead. Lead telah diterima dan maju ke tahapan selanjutnya. Sementara anggota tim sales sebagai user yang bertanggung jawab untuk prospek klien tersebut menerima sebuah notifikasi pada feed. Mulai sekarang kita akan sebut prospek klien dengan lead. User tersebut membuka lead card dan melihat task atau tugas yang diberikan, lalu membalas pesan lead. Dan memindahkannya ke tahapan selanjutnya dalam pipeline. Setelah lead pindah ke tahapan selanjutnya, tim kita, Nicole, menerima notifikasi untuk melakukan task, telepon, dan bernegosiasi dengan lead. Dalam feed, dia juga bisa menelusuri riwayat chat dan melihat percakapan lead dengan user sebelumnya. Lalu, Nicole bernegosiasi dengan lead. Menyelesaikan task, meninggalkan catatan, dan memindahkan lead ke tahapan selanjutnya. Pembayaran. Kevin, akuntan agensi kita, menerima notifikasi yang mengingatkan dia untuk mengirim invoice pada lead. Kevin mengirim detail pembayaran berserta invoice. Setelah percakapan selesai dan pembayaran dikonfirmasi, lead akan lanjut berpindah dalam sales pipeline. Kevin menulis catatan tentang task ini, menandai selesai, dan mengubah tahapan lead ke close won secara manual yang artinya penjualan telah berhasil. Dengan begitu, kamu bisa mengautomasi task dan mengatur pelaksanaan task. Kamu bisa memantau efektivitas tiap anggota tim dan melihat subtask tiap proyek. Trigger task akan membuat proses penjualan lebih cepat dan efektif, yang akhirnya akan meningkatkan kemampuan bisnismu dalam melayani klien. Perlu dicatat bahwa trigger task sebenarnya adalah pengingat yang bisa dikirim secara otomatis pada anggota tim.
Kalau yang kamu perlukan adalah action otomatis yang bisa melakukan tugasnya sendiri, kamu bisa membuat sales bot. Oh iya, kembali ke trigger task. Dalam Komo, kamu bisa membuat dan mengatur task apa saja untuk anggota tim. Sesuai dengan bidang bisnismu, berapa banyak pegawai yang kamu miliki, dan proses apa saja yang ada di dalam perusahaanmu. Sekarang ayo kita buat akun Komo kita dan lihat bagaimana cara memasang trigger task tersebut. Kita buka bagian leads. Klik pada Pipeline Setup. Pada tahapan Initial Contact, kita klik Add Trigger. Follow Up. Pada Condition, kita pilih Source. WhatsApp for Small Business. Untuk mengaktifkan trigger setiap lead datang dari WhatsApp. Dalam Execute, kita pilih When Moved to or Created on this stage, yang berarti trigger akan diaktifkan ketika lead berada di dalam tahapan ini. Kita pilih David sebagai user yang akan menangani lead tersebut. Trigger pertama kita sudah siap. Selanjutnya kita akan membuat trigger pada tiap tahapan dalam pipeline. Kita bisa mengulang prosedurnya atau lebih singkat lagi kita bisa menduplikat trigger yang sama bila tidak ada fungsi dalam trigger yang ingin diubah. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan menyalin dan mengubah parameter di dalamnya. Letakkan kursor pada trigger, klik pada icon salin, dan tempelkan pada tahapan negosiasi. Kita buka triggernya dan jadikan Nicole sebagai user penanggung jawab. Klik opsi Other dan tulis negosiasi pada catatan dan kita ganti tulisan Jawab beliau dengan berikan informasi pada klien tentang promosi dan finalisasi negosiasi. Pada tahapan selanjutnya, kita buat trigger task baru. Tambahkan kondisi dan eksekusi yang sama. Dan pada kotak deadline, kita pilih End of Today. Agar akuntan kita tahu kalau ia harus mengirimkan invoice pada klien tersebut hari ini. Lalu pada action box kita buat trigger baru yang diberi nama Payment Control dan pada catatan komentar kita tulis kirim invoice dan konfirmasi pembayaran. Pilih checkbox, terapkan pada semua leads pada tahapan ini dan klik selesai. Kita bisa melanjutkan membuat task di dalam tahapan dan posisi yang kita inginkan. Contohnya, kita di sini membuat yang baru dengan tahapan yang sama. Terakhir, ini yang terlihat pada digital pipeline kita. Dengan begini, kamu bisa mengatur dan membuat task untuk user yang diberikan tanggung jawab dengan cara yang sederhana. Selain itu, kita bisa mengatur task dan menggabungkannya dengan trigger lain untuk mengeksekusi action apapun yang kamu butuhkan. Membuat sales bot, menambah leads dan customer, mengirim email atau webhooks, mengubah tahapan dan user, dan lainnya. Kita akan bahas semuanya di video selanjutnya. Pastikan kamu memanfaatkan trigger task karena ia membantumu menghemat waktu dan mengurangi berbagai proses manual di dalam penjualan. Sekarang kamu tahu cara menggunakan trigger task dalam Komo. Kamu bisa memonitor semua pekerjaan, memastikan timmu menjalankan semua tugasnya, serta mengontrol kinerja aktivitas mereka. Bila kamu punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau baca tutorial lengkapnya di website Komo. Linknya ada di deskripsi video ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Bye-bye!